baru ya bagi mereka yang tadinya mau melakukan usaha karena terhambat perbatasan frekuensi tadi. Dengan demikian juga Indan dengan JE atau Jenewa 2000 rencana Jenewa tadi untuk implementasi digital dari mulai tahun 2015 tidak ada proteksi jika terjadi gangguan di analog, makanya harus diproteksi itu arah digitalnya malah. Saya kira ini keuntungan tadi sudah disampaikan, kurang lebihnya tidak terjadi bintik-bintik dalam gambarnya, kemudian tidak terjadi ghosting atau berbayang, dan juga tidak terjadi hilang atau munculnya gambar. Kalau ada gambar ya ada, kalau tidak sama sekali tidak ada. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya terbatas, listriknya lebih efisien, kemudian bentuknya juga lebih kompak, tidak banyak makan ruang. Di sisi lain juga hal ini bisa menimbulkan lapangan kerja baru. Nah, apa sih sebetulnya hubungannya antara digitalisasi, transisi digital dengan digital dividend? Jadi ketika itu akhir dari transisi digital, maka akan didapat yang namanya valuable frekuensi yang bisa digunakan untuk services lainnya. Makanya ini sangat penting ini. Tadi untuk penggunaan broadband internet yang memang kita memerlukan kebutuhan lainnya. Nah, ini bisa digunakan dari digital dividend ini bahkan untuk keperluan-keperluan lainnya seperti early warning system. Kemudian juga hal-hal services lain yang dibutuhkan oleh sektor-sektor lainnya dengan menggunakan internet sebagai media untuk menyampaikan aplikasi setiap sektor dimaksud. Nah, ini mungkin saya hanya memberikan salah satu contoh mengenai digital dividend yang kuning di atas, yaitu yang tadi disampaikan 112 MHz ini yang bisa digunakan untuk keperluan lain. Kemudian juga berkaitan dengan settingannya. Tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya ini bisa sampai 50 megabit per second. Dengan demikian kalau SD yang memerlukan 2 Mbps itu jadi kurang lebih ada 25 program siaran kalau kita lakukan settingnya di 256 QAM. Nah, ini kaitannya ketika dampak digitalisasi itu kita harus mereview kembali mengenai penyelenggaraannya. Nah, penyelenggaraan berkaitan dengan di terestrial tadi. Dengan demikian kita harus mereview mengenai apa yang tertuang dalam WTO atau free trade area-nya, kemudian apakah ada kaitannya dengan TKDN dan penghitungan tarifnya, tarifmu karena memang harus dihitung, serta infrastruktur yang harus dipasang. Nah, ini kita harus benar-benar teliti. Kenapa? Karena ketika kita menentukan suatu jasa dari digital ini, maka kita harus merefer infrastruktur yang memang secara internasional diakui sebagai infrastruktur penyiaran. Jadi tidak bisa kita menyatakan satu jasa ketika kita bawa ke internasional karena kaitannya nanti dengan APEC atau WTO atau di ASEAN itu ada FTA-nya, itu akan dimasukkan kemana? Bahkan nanti bisa-bisa negara anggota kita akan negara ASEAN misalnya. Ayo oke Indonesia, kenapa hal ini dimasukkannya kok ke penyiaran? Misalnya seperti itu. Kan jadi lucu gitu loh. Kita kasihan 260 juta akan menanggung wajah yang merah nanti kalau pertemuan ASEAN ketika suatu layanan atau jasa itu sebetulnya bukan masuk ke penyiaran, dimasukkan ke penyiaran, nanti akan kerepotan di situ dan kita malu sebagai pemegang bendera merah putih kita. Selanjutnya juga apa yang dilakukan terhadap lembaga penyiaran atau operator terkait dengan infrastruktur tadi, dan kita dalam hal ini regulator menentukan jenis-jenis izinnya dan standarisasi yang harus diadop. Nah, ini dengan konteksnya digital terestrial ini, itu akan terjadi convergence antara radio dan TV, tapi dua-duanya ini masih penyiaran. Jadi bukan dengan layanan lainnya, dengan telco misalnya. Nah, di sisi lain kalau digitalisasi itu berkembang seperti dengan yang terbaru, IBB tadi, IBB misalnya Integrated Broadcast Broadband yang bukan di terestrial tapi bisa digabung dengan terestrial, itu terjadi convergence dengan networknya telco, tapi itu masih kategorinya penyiaran karena memang infrastrukturnya diakui di dunia itu adalah penyiaran. Nah, ini mungkin yang sederhananya kalau kita mau beralih ke digital sesuai dengan Undang-Undang 32, kita harus merefer kepada pasal 32, yaitu mengenai rancang dasar teknis penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Kita tidak bisa perangkat teknis telekomunikasi dinyatakan itu penyiaran sehingga layanannya jadi layanan penyiaran, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau konten sifatnya itu netral. Konten itu sama dengan manusia atau penumpang. Ketika konten itu dimasukkan ke ISP,
ISP itu izinnya dari mana? Dari Telco, Undang-Undang 36. Ya dia menjadi konten telekomunikasi. Tapi dalam hal ini jika kita konten tadi dimasukkan ke broadcast network, yaitu menjadi kontennya penyiaran. Sama seperti konten ini dimasukkan ke bioskop. Bukan penyiaran, bukan telco. Padahal misalnya konten ini film Batman lah saya katakan. Sama kontennya. Tapi kan bioskop nggak bisa disebut penyiaran. Bioskop ya bioskop, ada undang-undangnya mengenai bioskop. Nah kita jangan sampai malu nanti di internasional, karena kita nanti saya akan bahas nih berkaitan dengan pengelompokan jasanya. Nah ini mungkin yang dari sumber ABU ini, European Broadcasting Union, mengenai technical review yang menjelaskan sebenarnya secara sederhana, hanya melihat dari infrastruktur dan kontennya, baru kita bisa mengelompokkan itu telco, penyiaran, atau bioskop tadi yang saya bilang, atau bahkan yang di video itu bukan bioskop, bukan penyiaran, bukan juga telco, itu hal lain. Ada juga nanti jenis jasanya. Nah, kalau infrastrukturnya kalau kita lihat di ITU, kurang lebihnya seperti ini yang di terestrial ini. Sudah digambarkan, bisa dilihat di Handbook on Digital Terrestrial, Television Broadcasting Network and System Implementation. Jadi kita reverse-nya ke sana, ITU. Nah, di ITU ini dinyatakan, inilah bagannya. Kita lihat di sini ada MUX-nya, kemudian ada sistem transmisinya dengan modulasi tadi, kemudian ada penerimanya. Di sisi lain yang paling kiri itu yang video audio itu juga RGB ya, kalau dulu disebutnya lah, red green blue-nya itu. Inilah konsep yang dituangkan dalam terestrial tadi. Nah kalau kita lihat di dalam konteks OSI-nya, Open System Interconnection Model, karena ini masuknya ke data ya, maka itu ada di layer B atau di layer 4, di transport layer itu, kita lihat menggunakan MPEG-TS. MPEG-2 sebetulnya, MPEG-2 transport stream. Ini yang menjadi ciri gitu. Kalau internet TCP/IP menggunakan transportnya begitu. Nah, inilah yang menjadikan infrastruktur tadi sesuai dengan pasal 32, ini adalah penyiaran di dunia manapun. Kalau dibawa ke apapun, kita bawa nanti ke meja perundingan, semua mengakui bahwa ini penyiaran. Kita nggak malu lah. Kemudian kita buka lagi di dalam trend in broadcasting, dapat disampaikan di sini teknologinya apa yang ada di terestrial ini. Ada ATST yang punya Amerika, ada di VBT yang generasi pertama punya Eropa, ada ASDBT itu punyanya Jepang, di TMB punyanya Cina. Nah kita mengadop di VBT2, jadi yang second generation punya Eropa. Nah kita lihat dari payloadnya dan dalam konteks 8 MHz tadi itu bisa di set dalam konteks modulasinya tadi dari 5,4 megabit per second. Nah kalau tadi SD atau sama dengan satu program siarannya analog, 50 megabit per second dibagi 2 itu 25 channel, 25 program untuk satu frekuensi carrier yang sama. Jadi memang ini efektif sekali. Tapi kan tentu nanti ada riset, tidak semuanya digunakan untuk audiovisual tadi, untuk TV tadi, tapi ada untuk radio, untuk layanan lainnya, data casting dan seterusnya. Nah, jadi jauh tadi dengan kalau kita menggunakan carrier. Nah, dan reference-nya harus di internasional, infrastrukturnya internasional. Nah, kita nanti akan dari ke sini sectoral classification list sebagaimana ini tertuang di dalam GATS. Karena kita udah tanda tangan GATS. Nah, dari sinilah kita akan mengklasifikasi tadi jasanya itu. Bisa nggak sebut kita misalnya email itu apakah itu jasa broadcasting email? Kembali tuh lihat infrastrukturnya tadi, nggak ada tuh tadi di situ. Nah kita jangan sampai malu begitulah nanti di internasional. Email disebut broadcasting, kan malu kita gitu. Nah disinilah acuannya di dalam WTO tadi dengan W120 yang paling pertama diterbitkan tahun 91 kalau nggak salah. Kemudian diperbaiki lagi sampai ada diterbitkan